Rinda, Ya. kita sudah sampai. Alhamdulillah kita udah sampai di area Bukit Bintang. Indah banget Indah ya. banget suasananya ya. Teduh, hijau. Kita sudah jarang menemukannya di kota. Iya betul. Selama ini kita tuh terlalu sibuk di kantor. Ya. Ya lelah, capek gitu. Tapi setelah ada di area baru di depannya ini ya, udah kelihatan hijau banget gitu. Belum lagi nanti kita explore ke Ya. dalam ya. Ada Karena apa aja? Kayaknya banyak banget biasanya spot-spot indah yang bakalan nanti kita lihat ya, Cak. iya, liburan di Bukit Bintang Park and Resort. Nah, nanti kita akan ke agrowisatanya Bukit Bintang. Iya. Dan di sana juga banyak selain ada agrowisata, ada mini soccernya juga. Iya. Gitu, dengernya kayak gimana sih? Nanti kita Ada pengen tahu. mini golf, Mm, ada rumah kucing. betul, kita bakalan tanya-tanya nanti ya. Heeh. Nah, itu kayaknya orang yang kita cari tuh. Nah, ini dia target Payungnya kita. harus kita tutup dulu. Katanya Pak Mali ya, nggak boleh pakai payung di dalam ruangan. Halo, apa kabar? Datang di Bukit Bintang. Lama kita nggak ketemu ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kami sudah disambut dengan sangat baik ya. Alhamdulillah. Kita udah lama nih nggak kesini, pasti banyak nih perkembangan ya. Benar. Ya. Lanjut ke dalamnya. Ya, kita mau lihat. Siap, Mbak Yanti. Apa nih Mbak Yanti? Oke, sebelah kanan kita ada mini golf. Wah, ini yang namanya mini golf ya. Ini yang namanya Ini kayaknya di tempat lain nggak ada deh ini ya. nggak ada. Mungkin ada ini- cuma di ini- Bukit Bintang iya. aja. Baiklah, kanan kiri juga nih Mbak Yanti, hijau-hijau ya. Kalau mini golf, sticknya sama bolanya mini juga nggak Mbak? Kayaknya Atau yang iya. main juga mini-mini. Iya. Enggak ya, nggak Seperti namanya ya mini gitu ya. Ah. Enggak, semuanya ukuran standar. Gitu ya. Wah, di depan kita sudah ada yang biru-biru nih. Udah nampak Rinda, kan? Mbak Yanti. Ini namanya kolam L ini Mbak, khusus untuk kolam dewasa. Tapi kalau anak-anak bisa berenang. Boleh nggak sih di sini? Kalau kolam anaknya ada di bawah, ada kolam balita juga. Nah ini biasanya tidak kita izinkan ya untuk anak-anak yang tidak bisa berenang Jadi demi sini yang udah keamanan. lihai berenang Iya, ya, baru intinya boleh di yang- sini ya. Iya. Karena ini mungkin cukup dalam ya. Cukup dalam lumayan ini. Sampai 2 meter lebih di pojokan sana. iya, berbahaya ya, Mbak, Iya, ya. jadi demi keamanan kita semua Ini ya. apa nih yang muter-muter nih? Nah, ini tuh namanya sliding ya Mbak ya. Nah, untuk naik iya. sliding ini kita ada menggunakan ban. Nah, ini untuk khusus dewasa. Ada ukuran untuk berat badannya gitu ya untuk menaiki sliding. Jadi ada standarnya juga nggak sembarangan ya. Selamat datang Ibu di Koko Bar kita. Terima kasih, selamat kasih. datang. Oke, lanjut silahkan. Siapa takut? Jangan dibiarin ganggu. Yang mana? Yang mana ayo? Udah minum yang seger-seger, udah fresh, hausnya udah hilang ya. Oke, kita lanjut ya. Kangennya sudah lama banget kita nggak ketemu. Kayaknya asik banget ya kalau kita naik. Sedikit cerita di awalnya sejarahnya ya. Awalnya itu dari COVID-19 itu karena kita nggak bisa bisa kemana-mana gitu. kemana-mana, kita coba karena kita punya area ya sedikit lah Luas gitu. perkebunan, jadi kita di situ manfaatkan berkebun terus habis itu kadang ada beberapa orang yang masuk mau lihat-lihat seputaran sana, ada bukit kan di situ tuh, jadi ya
tercetuslah kita berhayal lah dulu awalnya, berhayal gimana ya kalau kita di sini kita jadikan tempat wisata. Padahal tadinya Karena- hanya buat keluarga gitu ya. Iya, awalnya buat keluarga dulu, maksudnya tuh buat ya senang-senang aja lah itunya. Kita udah sampai di greenhouse ya. Kenalkan ini Mas. Oh, ini. Wisata, silahkan. Ya, Pak Imam. Apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah baik. Baik. Terima kasih Pak Imam sudah menerima kami di sini. Mari. Iya, kita mau lihat-lihat greenhouse-nya nih Pak. Ya. Wah, seneng banget Pak ya kalau ada di greenhouse ini. Ada kelihatan anggur. Oh iya Pak, ini anggurnya gedenya Pak. Ini anggur apa nih Pak? Heliodor Heliodor. Usianya berapa lama nih udah Pak? itu sekitar 1 tahun. Oh luar biasa, anggurnya segini gedenya. Masya Allah hijau. Pasti manis ya? Insya Allah kalau sudah matang. Tapi manisnya nggak kayak saya Pak ya? Alhamdulillah. Oke Pak, kalau boleh tahu nih sudah berapa lama sih Pak Bapak bikin greenhouse ini? Ini habis puasa saya kira 1 tahun. Oh baru 1 tahun Pak ya usianya. Ngomong-ngomong ini kenapa kok Bapak tertarik bikin greenhouse ini? Ya karena kita pernah mencoba nanam di luar, selalu gagal. Oh gitu. Jadi sini kayaknya udaranya cocok Pak ya? Buat Iya. nanam melon sama anggur ya? Ya ada lokasi yang pas lah. Mungkin latar belakangnya Bapak dulu orang pertanian atau kayak gimana sih Pak? Oh bukan, saya ya? administrasi negara. Oh, jadi ini di masa-masa pensiun Bapak mengisi waktu ini buat Ya. tanam-menanam agrowisata di Bukit Bintang nih Pak ya? Alhamdulillah, ya. Sambil belajar lah. Iya, ini kalau hasil panennya sendiri kemana nih Pak? Biasanya orang yang datang kemari. Oh, orang yang datang kemari sini ya? Oke, baiklah. Nah, tuh kayaknya juga kelihatan tuh Pak melonnya. Kayaknya mau manggil-manggil saya tuh Pak. Boleh nanti di ini Pak ya? Honeydew nanti kita cicipi di sana ada. Ini apa namanya Pak? Ini honeydew sama. Honeydew, yang kayak tadi juga Ya. Pak ya? Dan daging oren. Iya, iya, oke, baiklah. Banyak sekali. Dan bikin kita kepengen nih mau icip-icip nanti Pak ya? Iya, Boleh Pak nanti ya? ada. Heeh. Kita sudah keluar dari greenhouse nih ya Rin ya. Sekarang kita mau diajak kemana lagi Pak Imam? Nanti kita ada icip-icip sebentar di sana, bagian area apa penampungan buahnya. Oh, berarti ini hasil yang sudah ada di sini ya? Itu yang kita tunggu-tunggu. Semua buah-buahan kayaknya udah ada di sana. Nah, Oke. kita mau merasakan ini Pak ya, semua buah yang ada di sini. Oke, baiklah. Ayo kita berarti naik lagi ya. Baik, sekarang kita ke rumah penampungan buah-buahan. Jadi ada beberapa seasonal fruit yang sudah panen. Jadi nanti ibu-ibu bisa icip-icip langsung Iya. dari kebun kami. ya, Iya, Bu, semua ya. hasil panen berarti ya. Iya. Masya Allah. Nah, ini kami sudah sampai. Kita langsung aja ada Pak Imam di sana. Yeay, udah sampai. Wah, Udah cepet bakal banget icip. Pak Imam sudah nyampe sini aja ya. Oke. Pak Imam sudah siap untuk menyambut kita. Kita turun dulu. Silakan, silakan. Ada buah dulu, ada buah besar, Ini ada ini dulu. Nah, ada buah alpukat Alpukat ya langsung kayaknya dari ya. pohon. Luar biasa. Tapi ini belum masak ya Pak Imam ya? Belum masuk Pak ya. Berwarna ungu tua kalau matang. Tuh ada jambu kristal, rambutan, melon. Ini hasil panennya ya Pak. Tahun Cimpedak ini sedikit. ada. Soalnya kan banyak yang gagap apa cuacanya kan. Masya Allah Bapak, ini Jumbo sekali ukurannya ya untuk jambu merah. Jambu agung kalau kita bilang ya jambu agung. Jamaica. Jamaica. Ya, Jamaica. Jambu bol. Jambu bol.
Ada belimbing. Ini rambutan. Itu anta lagi. Masya Allah, rambutannya gede banget kayak aku ya. Rambutnya sudah tidak ada semut-semutnya ya Pak ya? Insya Allah. Ini ada. Ada manggis, ada manggis. Ah tuh. Ini biasanya kasihan Tebak banget manggis biasanya. Manggis itu. Selalu dijadikan Ya. judul apa lagi ya? Nggak boleh ya. Ini juga ada. Nah ini apa ini? Ini Srikaya New Paritas Australia. Oh dari Australia nih Pak ya? Ya NP. Jadi nggak perlu ke Australia ya kalau mau makan buah ini. Oh, Di sini nggak juga ada perlu. ya Pak ya? Oke. Sebentar dulu. Apa ini Pak jeruk apa? Jeruk sankis ya Pak? Jeruk sankis, tapi kalau sankis di Kalimantan tidak pernah bisa oren. Selalu hijau ya? Sekarang Kenapa ya, Pak? Apa Hawanya karena tanahnya? perlu hawa dingin. Itu yang ketinggian dari permukaan laut kan kita rendah, harus dataran tinggi. Ayo ini Pak, nih buah apa? Sebentar nih, kita kan penasaran juga nih Pak Imam. Pak Imam kok tahu banget sih Pak jenis-jenis tumbuhan? Jangan-jangan Pak Imam ini seorang insinyur, benar nggak sih Pak? Ini yang apa kan di Facebook tuh kita ada grupnya juga, di WA juga kita ada grup khusus untuk pencinta tanaman gitu. Tanaman buah khususnya planter bag. Nah, planter. Melon yang tadi kita di greenhouse tadi. Ini. Oke. Melon. Ini udah kalau ini Apa nih Pak? itu anggur batang Jaboticaba. Oh, yang Brazil tadi ya Pak? Betul. Saya punya Pak tapi nggak berbuah-buah. Kenapa ya Pak? Nah, itu umurnya sekitar 10 tahun baru berbuah. Oh iya. Kalau dari kalau yang merah 10 tahun baru berbuah. Berarti ini kita beruntung ya hari ini. Nggak harus nunggu 10 tahun tapi kita udah bisa rasain nih anggur Brazil. Ini anggur beneran tapi seperti artifisial ya, seperti bukan anggur ya Pak ya. kayak Luar biasa. Kita boleh ngicip ini Pak? boleh silakan. Rasanya apa? Sama dengan anggur yang biasa itu? Beda. Nah, kalau yang ini yang generasi orang-orang yang di atas 50 tahun Harus makan itu. apa ini? Apa itu Pak? Dulu terkenal di majalah Bobo. Buah lobi-lobi. Ini. Tapi super kecut. Buah lobi-lobi Biasa untuk asalnya rujak. dari mana sih Pak? Dari Bogor Kak. Oh dari Bogor. Rasanya apa nih Pak? Asam. Untuk bahan campuran rujak gitu Ini biasanya. kalau mau dimakan langsung bisa? Atau harus pakai cocolan gula merah? harus pakai di rujak penyet itu. Oh, harus dirujak. Campuran Berarti harus di pakai gula Pak rujak ya? tumbuk gitu. Bisa aja diajain. Oke. Itu Pak duriannya trio Pak. Itu durian yang itu. Durian lagas dari Kasongan. Itu kecil gitu manis ya Pak? Insya Allah. Baru pagi tadi itu jatuhnya itu. Oh jatuh sendiri ya Pak, nunggu durian jatuh gitu ya? Iya. Ini sambil kita icip. Biasanya beda ya Pak, kalau durian itu memang sudah matang di pohon jatuh sendiri sama yang baru dipetik atau apalagi di karbit ya Pak ya? Wah, kalau di karbit nggak dapat pahitnya itu nggak mungkin pahit. Ya, Jadi ada pahitnya juga ya Pak? kalau biasanya kalau durian matang pohon itu puncak rasanya kan Beda ya Pak? beda. Ya ketahuannya di sini, putusnya di sini. Kalau yang durian petikan tuh sebenarnya masih ada tangkai panjangnya. Oh gitu ya Pak? Bisa dipotong. Untuk kelas durian itu yang paling tinggi itu kelasnya apa tuh Pak namanya? Nah, ini masih musangking musangking sama blackthorn, duri hitam. Nah, tapi duri hitam masih untuk harga masih yang tertinggi. Iya. Tertinggi sampai berapa Pak? Sekarang kalau untuk kalsel itu sekitar 400 per kilo. Aduh. Kalau yang kasongan? Kalau kasongan ini sekarang kan di harga di jalan tuh sekitar 50 ribuan per biji. Satu biji Pak ya? Iya, Itu kayaknya kok ada ini juga Pak ya? Ini belum matang. Cempedak ya Ini itu? cempedak durian namanya. Oh apa namanya? Tiwad. Karena bukan tiwad, bentuknya apa ya? ini apa? Sisiknya tuh seperti durian ya? Bukan sisik gemo namanya Pak ya? Agak beda ya Cak? Agak beda. Nah, kulitnya tuh beda banget dengan yang cempedak biasa ya? Ya, betul. Ini bisa dibikin manda nggak Pak kalau kulitnya kayak gitu? Malah lebih banyak mandainya daripada isinya. Isinya. Ya, cempedak biasa kayak ini kan kulitnya. Kalau ini beda. Pak boleh icip-icip ini nggak sih Pak? Silakan. Ya. Ini sepertinya disajikan memang untuk dinikmati ya Pak ya? Iya, Bu. Kita nikmati dulu. Coba kita rasa dulu ya, apa sih bedanya? Manis. Bismillah. Ini beda. Ini beda. Oh beda Pak. Kalau yang crunchy itu yang jenis kirin kuning. Kalau ini melon apa Pak yang saya makan ini Pak? Kalau yang crunchy kirin kuning, yellow kirin. Bedanya? Bedanya kalau ini lebih manis, cuman nggak se-crunchy itu. Crunchy itu kayak
Ya, keras-keras itu. Mbak Ica daripada penasaran silahkan. Sudah ada di sini. Nah, itu. Tapi kalau ini kayaknya lebih manis saya deh, Pak. Ya. Bisa di. Cobain aja. Ini biasanya wangi kalau sampai layu di pohon itu. Jadi metiknya tunggu layu dulu atau kayak gimana, Pak? Biasanya nggak sampai layu. Udah manis, Pak, ya? Kalau sampai layu tuh breaknya bisa sampai 16, 15. Tapi kalau kita mau nunggu cepat kan kadang yang 14, 13 kita sudah petik. Sudah cukup biasanya. Jadi berawal dari mimpi ya yang akhirnya menjadi kenyataan. Berhayal. Dan momen saat kita mengasihkan diri saat COVID-19 ternyata jadi betul. berkah seperti ini ya Mbak Epi. Itu berkah dari cobaan kita semua kan COVID-19 itu ternyata dari situlah ide-ide keluar. Kayaknya semuanya lengkap deh ada di sini. Insya Allah, Kayaknya kita tuh nggak insya Allah. perlu tempat wisata-wisata yang lain di sini aja tuh udah ada semua. Insya Allah mencakup ya. sudah dapat, alamnya dapat, ya hokinya yang itu di sana juga kan ada mini soccer untuk olahraga, ada ya itulah salah satu ya banyak lah kita perlu satu persatu kita sebutkan sarananya. Terus berkembang kayaknya ya. Insya Allah kita juga akan bangun resort untuk huniannya dan alhamdulillah kita sangat disupport sekali dengan Pemda Kabupaten Banjar. Ya itulah untuk kita intinya kita buat satu kita di sini juga apa namanya untuk tempat yang memberikan manfaat gitu ya. Manfaat untuk orang-orang seputar di sini memperkerjakan masyarakat di sini. Iya. Itu tujuannya juga. Iya. Jadi itu manfaatnya tidak hanya buat orang-orang di sini pastinya ya kan. Banyak juga yang datang dari luar daerah kan. Banyak. Ya harapannya ke depan apa nih? Pasti banyak. Iya banyak lah. Terus berharap terus bisa berkembang terus. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat juga ke orang banyak. Semoga berkah untuk semuanya. Berkah untuk semuanya. Untuk masyarakat sekitar. Sambil dimakan ya. Ini hasil dari kebun Mungkin ya keseluruhannya untuk wilayah Kabupaten Banjar juga pemerintahnya bisa support kita juga support balik gitu kan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai salah satu pengusaha di Kabupaten Banjar khusus gitu. Oke. Baik, jangan kemana-mana. Kita tetap di obrolan budaya RRI Net Banjarmasin. 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.
kamu yang mana? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Aza, Ya, hari ini kayaknya kita tuh happy banget ya. Happy banget ya. Luar biasa, hari ini kita sudah diajak kemana-mana nih sama Mbak Yanti, sama Mbak Evi. Area Bukit Bintang ya udah dijelajahin ya, luar biasa hari ini. Banyak yang udah kita lewati tadi. Mulai dari mini golf ya. Ayo ingat gak Itu sebutin sarananya Bukit Bintang. Heeh. Ya kelengkapannya. Ya tadi ingat gak sebutin nih dari apa? Dari wahananya. Lobby dulu tadi ya. kan. Dari depan dulu ada lobby, terus areal mini golf ya. Terus sampai setelah mini golf kita disambut sama Koko Bar. Terus ada wahana kolam. Ya. Sampai ke rumah kucing ada juga ya kan, tempat mancing, Masya Allah. Iya. Insya Allah ke agrowisatanya tadi ya. Iya. Biasanya kan kita hanya melihat di sosial media ya, tapi kita bisa langsung hadir di sini ya, menjelajahi Bukit Bintang. Hilang deh stres kita hari ini. Biasanya kan kita selalu sibuk Betul banget, kantor Rinda. ya. Dengan urusan-urusan kantor, hari ini kayaknya lebih fresh deh. Alhamdulillah. Jadi intinya Makasih. Bukit Bintang itu luar biasa untuk tempat wisata, refreshing, healing gitu kan. Jadi lengkap Konsep semuanya, kami kan, lengkap konsep alamnya juga dapat. Wisata family. Iya. Harusnya kita nginep nih ya Yang- di sini ya. Harusnya. Iya, Nah, memanfaatkan sekarang coba. pemandangan sekitar. Jadi ya insya Allah di sini akan lengkap. Coba. Coba lihat Ada- view-nya dari atas. Nah, ada di mana kan kita ini sekarang? Kita bisa melihat gunung secara langsung dari sini ya. Dan hari ini pun kita melihat tuh gunung udah diselimuti sama Awan. awan. Hawanya sejuk juga. Iya, betul. Terus di sini ada pemandangan, ada kebunnya juga. Tadi kita sudah ke agrowisata juga kan? Iya, agrowisatanya. Ada macam-macam buah-buah, jenis buah kan ya. Semuanya lebih dari 200 macam
jenis pohon buah di sana. Iya, jadi memang lengkap ya kalau Kita di sini. bebas memetik ya Jadi, buahnya. Ini kita patut Bebas buah, aja kan? kan petik buah. Patut berterima kasih banget nih hari ini kita ya. Sama Harus. Bukit Bintang. Harus. Terima kasih banget untuk kru RRI, tim RRI Banjarmasin sudah memenuhi undangan kami datang ke Bukit Bintang. Terima kasih Ya, sudah senang agrowisata. hati berkunjung ke tempat kami agrowisata Bukit Bintang. Jadi keseluruhan udah disebutin, ada beberapa venue dan juga ada rumah pohon, terus ada tempat camping ground juga. Yang Ada seru. barum, ada barum juga. Ada barum juga. Iya. Sepertinya nggak kehitung ya tempat-tempat yang wajib harus didatengin gitu ya, dijelajahi ya. Rinda. Saran nih, ayo go ke Bukit Bintang, seru semangat di sini. Baik, kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bukit Bintang dan mudah-mudahan Bukit Bintang ini semakin maju dan lebih banyak dikenal ya oleh masyarakat tidak saja di Kalimantan Selatan ya. Oke, untuk khususnya di Kalimantan Selatan, wilayah Kabupaten Banjar dan umumnya luar daerah Kalimantan Selatan. Amin. Menjadi salah satu destinasi wisata tujuan utama unggulan untuk masyarakat sekitar. Iya, jadi wisata andalan untuk Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan pada umumnya dan seluruhnya pasti ya yang Oke, terima kasih banyak. Kita akan segera akhiri perjumpaan kita. Terima kasih sekali lagi kepada Bukit Bintang dan kepada Banua kita, Kalimantan Selatan. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Adil katalino bacuramen kasaruga basengap kajubata. Adil katalino artinya bersikaplah kita adil kepada sesama manusia. Bacuramen kasaruga artinya setiap apapun yang kita lakukan baik dalam kehidupan sehari-hari dengan diri kita sendiri maupun bagi orang lain, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik seperti di surga. Kemudian basengap kajubata artinya bahwa setelah kita melakukan semua tindakan, kita berserah diri kepada Tuhan yang kuasa.
Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tangguy atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini. Pulau Kembang terkenal sebagai Pulau Kerajaan Kera. Cerita tentang mitos, legenda, maupun sejarah menjadi sebuah daya tariknya. Pulau Kembang juga salah satu ikon di Kalimantan Selatan. Ada satwa yang ikonik di sana, yaitu satwa ekor panjang warna abu-abu. Nah, saat ini populasinya sekitar 380-an. Bahwa TWA ini mempunyai luasan sekitar 85 hektar dan clear, di sana tidak ada rumah yang ada di dalam kawasan. Pulau Kembang dengan kerajaan keranya semakin menegaskan bahwa setiap sudut Indonesia merupakan sebuah pesona dengan karakteristik yang berbeda-beda dan mampu menjadi daya tarik untuk dikunjungi.